Wah, Pak Mahfud keren, top. Beliau punya sikap dan beliau tidak mau menjawab pertanyaan receh karena ini forum orang-orang yang terhormat, ya. Dan kalau saya udah melihat ya apa yang disampaikan Pak Mahfud itu udah masih sangat moderat tuh. Kalau saya melihat itu sampah. Politisi PDI Perjuangan yang juga juru bicara Ganjar Mahfud, Masinton Pasaribu, kembali memberikan sebutan baru bagi Gibran Rakabuming Raka. Ia sebelumnya juga pernah menjuluki Gibran sebagai Samsul, yang artinya asam sulfat. Julukan Samsul yang akhirnya dipakai Gibran dan Kaisang sebagai name tag di jersey olahraga kubu Gibran. Jelas, jadi kalau yang disampaikan oleh Cawapres 02, maaf tuh ya. Itu lebih pada kalau saya berpantun tuh jaka sembung bawa pacul, gak nyambung Samsul. Kini usai debat, Masinton kembali memberikan julukan baru bagi Gibran, yaitu Sampah. Kepanjangannya Samsul Ponga. Awalnya, host Kompas bertanya bagaimana penampilan Mahfud. Masinton kemudian memuji Mahfud yang tampil apik dalam debat. Ia menyayangkan pertanyaan sampah Gibran yang dianggapnya tidak menghargai kehormatan forum debat dengan memberikan pertanyaan receh dan menjebak. Kalau saya melihat itu sampah, gitu loh, pertanyaan sampah. Samsul Pongah namanya. Jadi ya, ini kenapa? Ini puncak gunung esnya adalah pelanggaran etika di MK itu. Sehingga kemudian yang seharusnya di situ adalah diisi oleh orang-orang yang terhormat. Ya. Orang-orang pilihan, karena tidak semua anak bangsa ini bisa berkesempatan dalam kandidasi capres maupun cawapres. Maka itu adalah forum terhormat, ya, bukan atraksi-atraksi sampah begitu. Ya. Masinton lalu mengaitkan etika Gibran dengan pelanggaran etika dalam Mahkamah Konstitusi yang melibatkan pamannya, yaitu Anwar Usman. Menurutnya ini adalah puncak dari gunung es dari kerusakan hukum di MK. Yang seharusnya debat terhormat diisi oleh putra terbaik bangsa, malah diisi dengan atraksi-atraksi sampah seperti debat kemarin. Masinton menambahkan, harusnya para kontestan melakukan uji gagasan dalam debat. Pembahasan bukan hanya soal teknis, tetapi soal kebijakan mengurus negara. Tetapi Samsul Pongah ini lagi-lagi mendegradasi forum ini menjadi forum receh dengan bertanya hal-hal teknis yang receh dan juga sampah. Ya, dan itu adu uji gagasan yang visioner, dan itu adalah di mana pemimpin adalah mengambil forum-forum kebijakan, ya, mengambil keputusan kebijakan, sehingga disitulah diuji gagasan, bukan hal-hal teknis yang saya katakan tadi, sampah tadi. Nah, jadi kita melihat bahwa ketika di hulunya ini ada terjadi pelanggaran etik, maka watak asli si pelanggar etik itu kelihatan. Akhirnya, masyarakat ditunjukkan sifat asli orang yang telah diloloskan dari persoalan cacat hukum di MK. Jadi, image yang sedang dibangun bahwa Samsul adalah pemimpin muda, akhirnya tergerus menjadi Samsul adalah pemimpin yang tidak mempunyai etika dan tidak mempunyai adab. Masyarakat semakin melihat siapa Samsul Pongah itu. Oke, kita menampakkan tidak beretika, menampakkan tidak ada adab, dan itu jadi kalau dikatakan itu sebagai, oh ini anak muda, bukan. Ini penampilan anak yang tidak beretika. Sebelum kita mengkritisi sampai ke dalam, anak yang tidak layak untuk menjadi pemimpin Indonesia ke depan. Sebelum kita kritisi sampai ke dalam, kita lihat Masinton lalu menyoal pertanyaan Mahfud MD yang tidak bisa dijawab Gibran tentang pikiran Trisakti Bung Karno. Sebagai orang yang pernah di PDIP, harusnya ia malu. Itu tanda ia belum matang, pengkaderannya pun belum tuntas. Ibarat belimbing belum masak, sudah diambil paksa dari pohonnya. Jadi rasanya bukan manis tapi asem. Bagaimana tentang perlindungan, bagaimana kebijakan tentang penerapan Trisakti itu? Nggak bisa jawab tuh. Sebagai yang orang pernah di PDI ya, kalau saya malu tuh, gitu loh. Karena itu pakem, ya itu artinya kalau bagi kami orang tidak bisa menjelaskan tentang politik konsep Trisakti Bung Karno, dia belum PDI itu, dan memang ya pas ketika dia tidak mampu menjelaskan karena tidak tuntas proses pengkaderannya. Memimpin Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan memimpin kota kecil, apalagi dilakukan dengan gimmick-gimmick untuk memenuhi konten media sosial. Artinya, atraksi itu sudah disiapkan oleh tim debat Gibran untuk mempermalukan lawan debatnya. Setelah itu ia merunduk-runduk. Menurut Masinton, merunduk itu bukan tawadu, tetapi sifat aslinya merendahkan orang lain. Ini bangsa besar, bukan memimpin kota kecil, gitu ya, dengan kompleksitasnya, dan nggak bisa dibawa
cuman hanya seperti atraksi gimmick-gimmick hanya untuk memenuhi konten sosial media. Oke, Jadi itu kami sebenarnya atraksi itu sudah dipersiapkan, direncanakan untuk tampil di forum. Oke. Ya, kesan kemudian merunduk-runduk itu bukan yang asli, itu merunduk tetapi merendahkan orang lain. Sementara juru bicara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Jazilul Fawaid menyebut, pada debat kemarin, setiap jawaban Gibran ujungnya dijawab dengan hilirisasi. Padahal keuntungan hilirisasi itu sangat kecil, hanya 10 triliun dari yang digembar-gemborkan pemerintah yang katanya mencapai 500 triliun, belum lagi merusak lingkungan. Memang aneh, apapun masalahnya jawabannya hilirisasi. Padahal kalau kita cek betul hilirisasi yang ada itu, keuntungannya minim buat negara, cuma 10 triliun. Yang katanya 500 triliun, belum lagi merusak lingkungan. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin terkait etika, hasil dari hilirisasi penting juga dijawab. Yang jelas hari ini itu yang jelas hilirisasi politik yang ada. Ya Gibran itu hasilnya. Hilirisasi politik itu Gibran itu dengan melanggar etika. Menurut saya itu penting disampaikan ke publik sebelum memimpin 270 juta penduduk Indonesia. Malah yang jelas faktanya adalah hilirisasi kekuasaan politik hasilnya jelas, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Hal itu dilakukan dengan melanggar etika Mahkamah Konstitusi. Ia lalu bersyukur debat tadi malam membuka segalanya. Jika masih mentah, apalagi dari proses tidak wajar, ternyata juga tidak mempunyai etika, etikanya rendah. Ia menyebut cacat susila. Alhamdulillah debat semalam akhirnya terungkap. Ternyata memang kalau masih mentah, apalagi lewat proses yang tidak wajar, itu pasti terungkap sendiri. Ternyata memang etikanya juga rendah. Bagaimana memimpin 277 warga Indonesia yang di situ sangat menjunjung tinggi adab, tanda kutip cacat, dan kemudian ditunjukkan dalam debat. Cacat susila menurut saya itu.